Shalom gereja Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari siapkan segenap roh, jiwa dan kekuatan kita. Pagi hari ini kita bertemu kekasih jiwa kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita bersyukur pagi hari ini. Bawa hatimu, bawa kerinduanmu, bawa pujianmu, bawa penyembahanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sembah Tuhanmu. Hina ramaya sikaramo. Hati kami bersyukur Tuhan. Engkau yang terbaik, Engkau yang termulia. Yesus Rajaku, Yesus Tuhanku. Kami bawa pujian kami bawa syukur kami. Hati kami menyembah, hati kami melimpah dengan syukur. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak terima puji. Buka suaramu gereja Tuhan, sembah Dia pagi hari ini. Kami perlu Engkau Yesus. Engkaulah pujianku, Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Sembah Tuhanmu. Haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan, Engkau yang terbaik. Korabaya syakarabayasi. Korapata syakaralabayasi. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kebaikanmu, anugerahmu tidak pernah tinggalkan orang yang berharap kepada kasih setiamu. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami akan mengucap syukur buat Tuhan kami yang hebat. Kuduskan dan layakkan kami Bapa dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami menikmati anugerah-Mu pagi hari ini. Kekuatan-Mu nyata, kasih-Mu mengalir, pemulihan terjadi, kekuatan-Mu mengalir, dan kami boleh naikkan pujian kami. Yes. Terima kasih Yesus. Mari buka hatimu gereja Tuhan. Bawa hidupmu pagi hari ini. Yes. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yes, kami tetap percaya janji-Mu Tuhan. Engkau menyertai setiap kami Bapa. Haleluya. Mari gereja Tuhan, angkat tanganmu, katakan bersama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
kasih buat janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini gereja-Mu akan memperkatakan firman Tuhan. Dengan segenap roh, jiwa dan kekuatan kami. Kami akan berjalan, kami akan berlari, kami akan terus mengejar janji-Mu dalam hidup kami. Kemenangan yang Tuhan janjikan. Terima kasih, ini gereja-Mu. Biarlah kekuatan-Mu melimpah pagi hari ini. Setiap kelemahan diganti menjadi kekuatan. Sakit penyakit diganti menjadi kesembuhan. Kami yang punya masalah Tuhan, Engkau sudah menyediakan jalan keluar. Kami siap bersorak dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap bersorak dengan saya katakan sekali lagi. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan. Haleluya. 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 Mari kita berlari kepada janji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Masa laluku telah dibahas saudaramu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Aku berlari menuju harapan di depanku. Aku lupakan semua yang di belakangku. Aku mengarah kepada apa yang di depanku. Menuju kemenangan yang dariku. Masa laluku telah dibahas saudaramu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Katakan, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Aku berlari menuju harapan di depanku. Aku lupakan semua yang di belakangku. Aku mengarah
siapkan hatimu pagi hari ini. Rindukan Tuhan menyatakan isi hatinya kepada engkau dan aku. Yesus, Engkau yang terbaik Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami rindu berjalan dengan Engkau Yesus. Kami rindu Engkau pimpin kami Tuhan, berjalan dalam kemenangan yang Tuhan janjikan. Bila Engkau tak besertaku, besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu
berjalan bersama dengan kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami nggak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Menjalani hari-hari hidup kami. Kami butuh Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Bila Engkau nggak bersama dengan kami, jangan suruh kami berjalan. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Pimpin setiap langkah kami. Pastikan kami ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Biar saat ini Engkau mengurapi setiap kami Roh Kudus. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Berkati tim pujian, tim musik yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami tahu Engkau disukakan Tuhan. Kami tahu Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan Engkau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya semuanya baik, amin. Sekalipun mungkin kita sedang dalam keadaan tertekan, tetapi bila kita izinkan Tuhan bekerja, pasti semuanya menjadi baik. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, judul khotbah pada hari ini adalah tertindas itu baik bagiku. Ya, tertindas itu baik bagiku. Bapak Ibu, saya percaya di antara kita pasti tidak mau tertindas. Siapa yang mau tertindas? Halo, siapa yang mau mengalami keadaan yang gak baik, tertindas terus di dalam hidup? Ada? Pasti gak ada ya. Namun kita harus sadari bahwa selama kita masih hidup, kita pasti mengalami keadaan tertekan, tertindas, penderitaan silih berganti dengan sukacita. Ya enggak Bapak Ibu? Dengan atau tanpa Tuhan kita akan alami. Jika tanpa Tuhan, mungkin ketika kita tertekan, kita punya masalah, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan akhirnya apa? Ketika kita enggak mampu, kita akan jadi stres, depresi. Tetapi kalau kita ini tertekan, kita tertindas bersama dengan Tuhan, kita akan bisa berkata seperti pemazmur berkata, tertindas itu baik bagiku, supaya aku bisa belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu judul khotbah pada hari ini adalah
supaya kita punya sikap hati atau respon yang benar ketika kita mengalami penindasan, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali ketika kita merasa tertindas, ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa menderita, kadang kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sih ini terjadi dalam hidupku? Kenapa sih kok izinkan aku mengalami hal ini? Bukankah aku sudah melayani? Bukankah aku sudah baca Alkitab setiap hari? Bukankah aku sudah berdoa? Aku sudah ini, sudah itu. Kita merasa banyak yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Bapak Ibu yang terkasih, bahkan ada orang-orang ketika mengalami tertekan, tertindas, mereka lari dari Tuhan. Mereka lari menjauh dari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka berkata, there is no God, tidak ada Tuhan. Wow. Kenapa? Karena begitu banyak kejahatan yang terjadi. Begitu banyak penindasan, di mana Tuhan? Tidak ada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, nah ada seorang tukang cukur, dia nggak percaya adanya Tuhan. Dia nggak percaya adanya Tuhan, dia berpikir bahwa Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Karena sehari-hari dia selalu melihat orang menderita, orang kekurangan, orang tertindas, ada pembunuhan, segala macam. Dia berkata, nggak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, Tuhan itu baik. Pasti tidak akan membiarkan itu terjadi. Satu kali ketika dia sedang ada di barbershopnya, datang seorang pria yang ternyata adalah hamba Tuhan yang hendak mencukur rambutnya. Setelah dia tahu bahwa yang dia cukur adalah hamba Tuhan, dia mulai ajak argumentasi. Pak Pendeta, menurut Bapak, apa benar sih Tuhan itu ada? Ketika ada perdebatan argumentasi dari tukang cukur dan Bapak Pendeta ini, tukang cukur berkata, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena begitu banyak penderitaan, begitu banyak ketidakadilan terjadi. Saya tidak percaya bahwa Tuhan ada. Lalu Bapak Pendeta ini terdiam, lalu dia berdoa, Tuhan beri aku hikmat untuk menjawab tukang cukur ini, gitu ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Pendeta ini berdoa, akhirnya dia keluar, dia belum mendapatkan hikmat, dia keluar dari barbershop itu. Begitu dia keluar, dia melihat di depan barbershop itu ada seorang anak jalanan, ya, rambutnya gembel gitu, panjang gitu, gembel. Lalu dia ajak anak jalanan itu masuk ke tempat tukang cukur itu. Dia berkata, tahu enggak, di daerah sini itu tidak ada tukang cukur. Loh, baru aja aku cukur rambutmu gitu. Baru aja aku cukur rambutmu. Gimana kau bilang enggak ada tukang cukur gitu kan. Terus, loh enggak ada tukang cukur, nyatanya apa? Lihat ini. Orang ini rambutnya sampai gembel gini. Enggak ada yang mencukur, berarti di daerah sini enggak ada tukang cukur. Loh, dia seperti itu karena dia nggak mau datang sama aku minta dicukur. Lalu dia bilang, itulah jawabannya. Itulah jawabannya. Kenapa banyak orang menderita? Kenapa banyak orang tertindas? Banyak orang stres? Tuhan itu ada, hanya mereka tidak mau datang kepada Tuhan dan meminta Dia untuk menolong. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali ketika kita mengalami penindasan,
kita protes seperti itu. Kita berpikir Tuhan jahat, menyalahkan Tuhan, bahkan menganggap Tuhan tidak ada. Padahal seharusnya penindasan itu seringkali Tuhan pakai untuk membawa apa? Untuk membawa kita itu mendekat kepada Dia, untuk membawa kita mencari Dia sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang terkasih, waktu saya belum bertobat, ya. Waktu saya belum bertobat, saya diberkati Tuhan luar biasa, tapi saya pergunakan berkat Tuhan ini dengan salah. Saya pakai untuk dugem, saya pakai untuk beli narkoba. Bapak Ibu, satu saat Tuhan izinkan penindasan terjadi. Ketika anak saya sakit panas tinggi, sampai kejang-kejang. Wah, saya berpikir, waduh ini udah mau lewat ini. Kita udah khawatir sekali. Kita sudah berdoa, Tuhan tolong. Sampai masuk ICU, 3 hari tidak ditemukan penyakitnya. Lalu Bapak Ibu, saya sama suami minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami sudah berdosa Tuhan, ampuni. Kami mau bertobat Tuhan, kami enggak akan lagi melakukan hal-hal yang mendukakan hatimu. Wah, janji-janjinya banyak banget. Akhirnya apa Bapak Ibu? Setelah kami berdoa seperti itu, tiba-tiba ketemulah. Sepele sekali. Sakitnya apa? Kenapa panasnya tinggi gak turun-turun? Karena ada kotoran di telinga. Sepele sekali. Begitu diambil langsung badannya sehat. Lihat Bapak Ibu, Tuhan itu selalu punya cara. Untuk apa? Untuk membawa kita dekat, mencari Dia. Yang betul kalau kita tuh tertindas adalah kita datang sama Tuhan. Kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya tangannya terulur untuk kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat, kita akan belajar dari seorang pemazmur. Di Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 67 sampai dengan ayat 76. Bapak Ibu, Mazmur 119 ini memang tidak ditulis secara letterlek bahwa penulis Mazmur 119 ini Daud, tidak. Tetapi banyak dari penafsir Alkitab itu menyatakan bahwa penulis dari Mazmur 119 ini adalah Daud. Kenapa? Karena memang satu ya, Daud itu adalah penulis Mazmur yang terbanyak. Jadi di kitab Mazmur itu pasal-pasalnya yang terbanyak, yang terbanyak untuk menulis adalah Daud. Ya. Yang kedua, Mazmur 119 ini ada menceritakan pengalaman pribadi dari penulisnya. Dan kalau kita baca ini mirip sekali dengan kisahnya Daud. Jadi kesimpulan dari para penafsir Alkitab pada penulis dari Mazmur 119 adalah Daud. Nah, kita akan baca, kita akan belajar dari Daud. Bagaimana Daud ini bisa berkata bahwa tertindas itu baik bagiku. Bapak Ibu, tertindas itu baik bagiku. Untuk berkata seperti itu enggak mudah loh Bapak Ibu. Gimana orang bisa mengaku menderita itu baik bagiku. Supaya aku bisa belajar ketetapan-ketetapannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan belajar dari Mazmur 119 ini. Kita akan baca ayat 67, demikian firman Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku,
lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca Mazmur ini, kita akan melihat betapa Daud ini ketika dia mengalami penindasan, tetapi lihat kata-katanya Bapak Ibu. Ayat 6-7 dikatakan, tetapi sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi aku berpegang pada janjimu. Bahkan ketika dia tertindas dia berkata, Engkau baik, Tuhan Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Wow. Dia ini tertindas tapi dia bilang, Tuhan Engkau baik. Wow. Terus dia katakan di ayat selanjutnya, tetapi aku dengan orang yang kurang ajar, ayat 69, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Artinya dia mengalami penindasan, kenapa Bapak Ibu? Dia difitnah. Orang-orang ngomong jelek tentang dia, menjelek-jelekan nama Daud. Tetapi lihat Daud berkata apa? Tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Wow. Bapak Ibu, ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Keren Bapak Ibu Daud ini ya. Ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Dikatakan apa? Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Bapak Ibu, buat Daud, Taurat Tuhan, firman Tuhan itu harganya lebih dari ribuan keping emas dan perak. Artinya apa? Sangat berharga. Sungguh-sungguh Daud ini punya pandangan yang baik, cara pandang yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, makanya ketika dia mengalami penindasan, dia bisa berkata bahwa tertindas itu baik bagiku. Kenapa? Karena cara pandangnya benar. Cara pandang ini sangat penting Bapak Ibu. Ketika cara pandang kita terhadap sesuatu itu positif, kita akan berespon dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua orang kakak beradik. Ketika dia disuruh oleh ibunya mengambil sebuah botol yang berisi minyak, ya, kakaknya begitu mengambil dia berlari untuk memberikan kepada ibunya, tetapi dia tersandung dan minyak itu tumpah sebagian. Lalu ketika datang sama mamanya, "Ma, maafkan aku, Ma, minyak aku tersandung dan minyaknya tinggal separuh." Minyaknya cuma tinggal separuh. Sedangkan adiknya Bapak Ibu, adiknya mengalami kejadian yang sama. Dia tersandung juga dan tumpah. Tapi ketika dia datang sama mamanya dia berkata, "Ma, tadi aku kesandung, botolnya tumpah. Tapi mah aku bisa selamatkan separuh dari minyak ini." Wow. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat dua kalimat ini gimana Bapak Ibu? Yang satunya optimis kan? Wah, optimis aku bisa selamatkan separuh. Yang satunya pesimis, tinggal separuh gitu kan. Nah Bapak Ibu, cara pandang yang optimis ini kita harus punya. Selalu memandang segala sesuatu dari segi yang positif. Kalau kita tuh pesimis, kita ngalami penindasan yang ada apa? Sungut-sungut, ngomel, ya. Akhirnya apa? Kita ngambek, kita menyalahkan. Wah, cari kambingnya yang warnanya hitam, cari kambing hitam gitu kan. Menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, dia sih, itu sih. Nah seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita punya cara pandang yang positif,
yang optimis dalam segala sesuatu. Kita akan bisa berkata seperti Daud berkata di ayat 67 dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dia mengalami keadaan tertindas, Daud ini mulai sadar dirinya sudah menyimpang. Makanya dia berkata, sebelum aku tertindas, aku ini menyimpang. Dia mengakui bahwa dia itu menyimpang. Daud sadar bahwa kadang masalah terjadi itu akibat salah sendiri. Ya Bapak Ibu ya, salahnya sendiri. Sehingga penindasan terjadi, keadaan yang tertekan terjadi. Tapi Bapak Ibu kita harus tahu bahwa dalam segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau itu diizinkan berarti Tuhan punya maksud. Untuk apa? Membawa kita berbalik. Bapak Ibu yang terkasih, ingat perumpamaan dari prodigal son, anak yang hilang. Ketika dia pergi meninggalkan bapaknya, dia minta bagiannya dia hambur-hamburkan. Ketika dia mulai mengalami keadaan tertindas, dia ada di kandang babi, bahkan makanan babi aja dia nggak bisa makan, dia nggak boleh makan. Dalam keadaan tertindas, si anak yang hilang mulai sadar. Oh iya ya, menyadarkan. Keadaan tertindas itu menyadarkan bahwa aku ini sudah berdosa, aku ini sudah bersalah, aku ini sudah menyimpang. Bapak Ibu, jadi kalau kita tertindas, mari kita mau introspeksi diri kita. Sadari, saya Bapak Ibu, kalau saya ini mengalami masalah, saya selalu, pertama saya lakukan adalah saya bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Anak saya sakit aja Bapak Ibu, saya bilang Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan bicara dengan aku, kenapa engkau izinkan ini terjadi. Supaya aku bisa mengerti di mana aku menyimpang. Saya minta Tuhan sadarkan. Bapak Ibu yang terkasih, dulu waktu saya belum bertobatnya sekali lagi ya Bapak Ibu, yang tadi saya ceritakan, begitu anak saya sembuh, sebulan, 2 bulan baik Bapak Ibu, 3 bulan baik. Habis itu kumat lagi. Pakai narkoba lagi, dugem lagi. Bapak Ibu tahu Tuhan datangkan, izinkan penindasan lagi. Apa Bapak Ibu? Saya itu ditangkap polisi, dituduh bandar narkoba. Dituduh bandar narkoba. Saya heran, kenapa saya bisa dituduh bandar? Oh, saya nggak pernah jualan, adanya saya beli ya, tapi saya nggak pernah jualan. Bapak Ibu, ini diizinkan Tuhan. Saya sudah nyaris loh, nyaris masuk penjara itu udah nyaris. Saya sudah ditahan di kantor polisi, 24 jam, nggak boleh pulang. Habis itu mau dijebloskan penjara. Wah, Bapak Ibu, Tuhan ampuni aku Tuhan, habis ini aku enggak lagi Tuhan. Wah, bertobat Bapak Ibu. Ampuni aku Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita ada dalam keadaan penindasan, sebetulnya ini adalah kesempatan untuk kita mengoreksi diri kita. Kenapa sih ini terjadi? Aku menyimpang di mana? Kalau itu jelas saya tahu bahwa saya menyimpang, makanya saya bilang ampuni aku Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 119 ayat 70 tadi dikatakan bahwa hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Bapak Ibu, dikatakan hati mereka tebal seperti lemak. Hati yang tebal itu bebal. Ya, sudah tahu itu salah. Tapi diulang terus. Nah itu saya dulu Bapak Ibu. Saya bertobat sebentar kumat lagi, bertobat sebentar kumat lagi. Sampai akhirnya tobat betulan. Ya Bapak Ibu ya, Tuhan beri anugerah. Bapak Ibu yang terkasih,
Daud luar biasa. Mazmur 139 dia berkata, selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini yang selalu dikatakan Daud kepada Tuhan. Tuhan selidiki aku. Lihatlah jalanku serong enggak. Tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Bapak Ibu, ketika Daud ditegur oleh Tuhan, ketika dia menyimpang, ketika dia berdosa, Daud ini langsung mau sadar dan berbalik. Bapak Ibu, ketika Daud tinggi hati, dia enggak tahu Bapak Ibu. Dia enggak tahu ketika dia mulai sombong karena kemenangan-kemenangannya Tuhan berikan. Akhirnya apa? Tuhan izinkan dicobai. Lewat apa? Dia menghitung rakyat, rakyatnya bangsa Israel. Dia menghitung jumlah orang yang bisa berperang. Itu adalah zaman itu Bapak Ibu, zaman perjanjian lama itu enggak boleh. Karena bangsa Israel itu milik Tuhan. Kalau engkau menghitung artinya engkau sedang tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mau pakai kekuatan ini loh. Ini karena aku menang. Nah seperti itu Bapak Ibu. Dia nggak sadar, dia mulai tinggi hati. Makanya Tuhan datangkan penindasan yang luar biasa ketika ribuan orang bangsa itu harus mati kena penyakit sampar. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bisa menyikapi penindasan yang kita alami dengan sikap hati yang rendah hati dan sabar mau menerima, percayalah penindasan itu akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Lihat Raja Daud. Dia tuh banyak mengalami penindasan di dalam hidupnya. Kita sudah belajar ketika dia masih tinggal dengan orang tuanya, dia enggak dianggap. Ketika dia ada bersama dengan Saul, dia juga disalahin, akhirnya jadi buronan Saul. Harus berpindah-pindah tempat. Ketika dia sebelum jadi raja pun dipandang remeh sama orang. Nyatanya Nabal, dia berkata apa? Siapa Daud? Siapa anak Isa itu? Enggak dipandang Bapak Ibu, dipandang rendah bahkan. Tapi yang luar biasa, penindasan-penindasan itu disikapi oleh Daud dengan rendah hati. Dia mau sadar diri, dia mau berubah. Dia mau berkata, sebelum tertindas aku menyimpang. Tapi sekarang Tuhan, aku mau taat, aku mau turuti perintah-perintah-Mu. Nah ini loh Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau ketika kita mengalami keadaan tertekan atau tertindas yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu adalah alat Tuhan untuk mengoreksi setiap kita, anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Kita harus bersyukur. Kalau kita ngalami itu kita harus bersyukur. Kenapa? Kalau Tuhan tegur tuh kita harus bersyukur. Artinya apa? Ibrani 12 ayat 6. Ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Jadi kita harus bersyukur Bapak Ibu, kalau kita diizinkan Tuhan mengalami keadaan tertekan, kalau kita diizinkan Tuhan mengalami penindasan. Kenapa? Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau kita berbalik, Tuhan mau kita kembali dan tidak menyimpang. Tuhan mau kita sadar diri. Bapak Ibu yang terkasih, saya bersyukur lewat setiap penindasan yang terjadi dalam hidup saya. Sebelum saya bertobat sampai kemudian saya bertobat. Bahkan ekstrimnya saya berkata, saya bersyukur kalau dulu sebelum bertobat suami saya selingkuh. Kenapa? Karena titik itulah membuat saya ketemu dengan Tuhan. Titik itulah ketika saya benar-benar terpuruk membuat saya berlari mendekat kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Dia. Amin Bapak Ibu.
Mari Bapak Ibu, sadari ketika kita tertindas lakukan itu, sadar diri. Itu akan menyadarkan kita, mengkoreksi kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan di Mazmur 119 ayat 73 demikian. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Bapak Ibu yang terkasih, lewat setiap penindasan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dikatakan ayat 73, tangan Tuhan sedang membentuk kita. Membentuk kita. Ketika tangan Tuhan membentuk kita, mengizinkan kita tertindas, yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan beri aku pengertian. Buat aku ngerti Tuhan. Kenapa ini kok izinkan sehingga aku bisa berubah. Supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam perjalanan pertobatan saya, Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Tuhan izinkan saya disakiti. Tuhan izinkan saya difitnah. Tuhan izinkan saya dihakimi, begitu kejam. Lewat itu Bapak Ibu, ketika saya tanya Tuhan, ketika saya sangat disakiti, yang saya pernah ceritakan, yang berkali-kali saya ceritakan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan buat aku mengerti. Buat aku mengerti. Bapak Ibu tahu, Tuhan berkata, belajar perintah-perintahku, terapkan itu. Ini momen engkau harus menerapkan, gak hanya kamu tahu. Ketika kita tersakiti, kita belajar menerapkan perintah Tuhan apa? Mengampuni. Ketika kita dirugikan, ketika kita dihakimi, kita belajar apa? Mengasihi musuh. Ketika kita difitnah, kita belajar apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu loh Bapak Ibu. Itu. Jadi kalau kita mengalami masalah, jangan kita nuding orang itu tuh memang begitu. Sukanya buat gara-gara. Jangan kita cari kambing hitam. Mari kita mau ke sini. Tuhan, beri aku pengertian supaya aku bisa belajar ketetapan-Mu. Amin Bapak Ibu. Ini yang namanya dibentuk. Ini yang namanya kita izinkan tangan Tuhan membentuk kita. Ketika apa? Ketika kita mengalami keadaan tertekan, tertindas, kita memilih untuk melakukan perintah Tuhan. Enggak mudah Bapak Ibu. Tapi percayalah, semakin kita melakukan Bapak Ibu, semakin kita kuat. Beberapa waktu yang lalu teman saya juga cerita. Dia berkata bahwa dia dirugikan oleh temannya yang dipercaya. Cukup banyak Bapak Ibu. Ratusan juta Bapak Ibu. Sudah dirugikan. Ketika dia marah, kamu harus ganti. Orang ini enggak, aku enggak punya uang. Ya udah gini, kamu cicil semampumu. Enggak, aku enggak mau. Teman saya ini jengkel Bapak Ibu. Jengkel banget, orang ini kurang ajar, sudah ditolong kayak gitu. Dia ambil sepatunya, dia pukulkan. Bapak Ibu tahu. Wah, urusan polisi loh Bapak Ibu, dia ditahan. Bayangkan Bapak Ibu, dia enggak salah. Uangnya dimakan, dia ditahan. Tapi Bapak Ibu tahu, ini pembentukan untuk dia. Dan dia kesaksian, dia belajar mengampuni. Dia belajar, dia relakan apa yang dicuri, yang diambil, yang dicuri ya uangnya itu. Dia relakan ratusan juta Bapak Ibu, sepeser pun enggak pulang, enggak balik. Dia mengampuni, dia rela dirinya dipenjara. Ini enggak mudah loh Bapak Ibu. Tapi luar biasa, dia relakan pembentukan itu ada. Dan ketika dia selesai Bapak Ibu, Tuhan itu berkati dia berlipat-lipat atas semua yang dicuri. Amin Bapak Ibu.
Mari Bapak Ibu, miliki respon yang benar ketika kita mengalami penindasan. J.W. Marriott berkata, pohon kayu yang bagus tidak tumbuh dengan mudah. Semakin kencang angin, makin kokoh pohonnya. Ya. Pohon kayu yang bagus tidak tumbuh dengan mudah. Untuk kita mau bertumbuh secara rohani itu juga nggak mudah. Harus banyak, harus kencang angin, badai menerpa kita. Sehingga kita bisa kuat. Amin Bapak Ibu. Lewat badai itulah kita makin beriman. Iman kita makin kokoh, iman kita makin kuat. Dan akhirnya kita menjadi orang yang benar-benar bisa mempercayai Tuhan seperti Daud. Dia begitu mempercayai Tuhannya. Bapak Ibu yang terkasih, Yeremia 23 ayat 29 berkata, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Nah ini Bapak Ibu, firman Tuhan itu membentuk seperti api. Ya, emas itu kalau mau semakin dimurnikan, dia akan dimasukkan ke dalam api. Semakin dimasukkan ke dalam api, dia akan semakin cemerlang, semakin bagus. Semakin kotoran-kotoran hilang. Ya, firman Tuhan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Menghancurkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menghancurkan kesombongan kita. Menghancurkan kekerasan hati kita. Nah itu Bapak Ibu ya, firman Tuhan itu seperti itu. Biarlah kita mau rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin. Lewat setiap pergumulan atau penindasan, kita bisa berkata seperti Daud, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga kita akan baca di Mazmur 119 dikatakan ayat 74. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Bapak Ibu yang terkasih, pemazmur Daud ini berkata, orang yang takut Tuhan itu akan melihat aku dan bersukacita ketika aku berharap pada firman-Mu, firman Tuhan. Ketika kita berharap pada firman Tuhan adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah, sesuatu yang tidak akan pernah gagal. Jadi kalau kita berharap pada firman Tuhan, yang ada adalah kita akan memiliki pengharapan yang pasti. Amin Bapak Ibu. Dikatakan apa? Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Bapak Ibu, hukum-hukum Tuhan itu adil. Kalau tadi kita diizinkan tertindas lewat orang-orang yang merugikan kita, yang menyakiti kita, yang memfitnah kita, yang menghakimi kita, percaya Bapak Ibu, Tuhan itu adil. Orang yang memperlakukan itu kepada kita, dia akan menerima upahnya. Tuhan akan beracara dengan dia. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan kita. Jadi entengkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu adil. Bapak Ibu, ketika saya mengalami keadaan yang tadi ya, saya dirugikan, saya difitnah, saya dihakimi Bapak Ibu. Tadinya saya sempat terpuruk, akhirnya saya bangkit, saya percaya, saya pegang ini. Tuhan itu hukumnya adil. Tuhan itu sangat adil. Bagianku adalah apa? Turut firman Tuhan. Aku harus mengampuni dan tidak membalas. Bagian Tuhan menegakkan keadilan. Saya hanya percaya itu Bapak Ibu. Ketika saya mulai terusik, orang yang menyakiti hati saya kok diberkati, kok begini, kok begitu. Saya cuma pegang ayat ini, hukum Tuhan adil.
Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, dan katakan engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Artinya apa? Ketika Tuhan izinkan kita tertindas, Tuhan itu setia. Dia berkata, aku sekali-kali takkan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali takkan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Dia setia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kiranya kasih setiamu Tuhan menjadi penghiburanku. Bapak Ibu, kenapa sih ketika kita menderita kok bisa dapat pengharapan? Kita lihat di Roma 5 Bapak Ibu. Roma pasal 5 dikatakan begini. Ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketika kita tertindas, kita disakiti, difitnah, dihakimi, kita bisa menghadapi akhirnya menimbulkan ketekunan. Dan ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Pengharapan kita itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita tertindas, menimbulkan ketekunan. Kita semakin tekun cari Tuhan, kita semakin tekun mengandalkan Dia. Akhirnya apa? Jadi tahan uji. Oh, masalah lagi. Tenang, aku punya Tuhan yang hebat. Wow, amin. Ada masalah, ada COVID-19. Aku gak takut, aku punya Tuhan yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Kita terdampak COVID-19. Enggak takut, kita punya Tuhan yang pasti sanggup untuk menolong kita. Karena Dia berkata apa? Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Amin Bapak Ibu. Pengharapan kita di dalam Dia enggak akan mengecewakan. Karena Dia enggak pernah lalai menepati janji-janjinya. Bahkan ketika kita berharap kepada Dia itu seperti sauh yang kuat. Ya, dikatakan ketika kita berharap, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan beroleh kekuatan. Kita akan beroleh kekuatan sehingga kita semakin kokoh untuk kita berdiri di tengah badai. Amin Bapak Ibu. Kita enggak akan mudah stres. Kita baca dulu Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Ketika kita punya pengharapan, kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Yang adalah pengharapan yang pasti. Bapak Ibu, jiwa kita enggak mudah goyah. Kita enggak mudah stres, amin. Anak-anak Tuhan yang benar ketika tertindas enggak mudah stres ya. Kita punya andalan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dan yang terakhir, jangan pernah lepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, jangan pernah lepaskan pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita harus tahu ada kemuliaan yang Dia sediakan. Mungkin hari-hari kita di dunia kita tertindas. Seringkali kita mengalami tertindas seperti Daud. Hari-hari hidupnya banyak sekali tertindas. Sebelum jadi raja, ketika jadi raja dia mengalami tertindas terus. Dengan orang-orang, dengan anaknya sendiri. Dia mengalami keadaan tertindas. Tapi lihat, dia tidak pernah melepaskan pengharapannya kepada Tuhan. Dia enggak pernah marah sama Tuhan. Dia enggak pernah berkata, Tuhan kok enggak adil. Enggak pernah Bapak Ibu. Dia selalu berkata, Tuhan engkau pengharapanku.
ada kemuliaan yang Tuhan janjikan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar dari pemazmur. Sehingga kita pun bisa berkata, tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapannya. Supaya aku bisa apa Bapak Ibu? Sadar diri. Supaya kita dibentuk oleh Tuhan. Dan kita memiliki pengharapan yang pasti. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita sadar bahwa enggak semua yang kita ingini kita bisa miliki. Tapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Yes, Lord. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi kita mau katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki. Tak semua Yes. dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku Yes, Lord. percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Katakan walau ku tak dapat melihat, Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. katakan walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan.
Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tegar memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan dengan penuh iman. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Yes Lord. Jesus. Kami percaya Kau ada buat kami. Rawasya kata kaya. Kami percaya Engkau ada buat kami Tuhan. Yesus, tinggalkan kami. Rawasya kata kaya. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Rawasya kata karawasya Thank you Lord. Thank you Lord. Benar Tuhan. Kami tahu Tuhan, hati kami percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Walau kami gak bisa melihat rancangan-Mu buat hidup kami ketika kami mengalami penindasan, ketika kami mengalami keadaan yang tertekan. Mungkin kami gak bisa melihat rencana baik-Mu apa Tuhan. Tapi hari ini kami dikuatkan oleh pemazmur ketika dia berkata, tertindas itu baik bagiku, supaya aku bisa belajar ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mengerti Tuhan, ketika Engkau izinkan keadaan tertekan, tertindas, penderitaan ada dalam hidup kami, Engkau hendak menyadarkan kami bahwa mungkin kami sudah melenceng. Engkau hendak membentuk kami indah di hadapan-Mu Tuhan, dengan kami menerapkan setiap ketetapan-Mu, sehingga kami semakin memperoleh pengharapan yang pasti itu Tuhan. Ke depan kami gak takut. Apapun yang terjadi, satu hal kami percaya, Engkau setia. Ketika Engkau izinkan penindasan terjadi, Engkau setia Tuhan. Engkau gak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa buat setiap jaminan yang Kau berikan. Tanamkan itu dalam hati kami, dalam hati umat-Mu, sehingga kami gak takut. Pergumulan apapun, di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka saat ini sedang alami, Tuhan, Engkau Tuhan penolong, Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan. Buka jalan Tuhan, beri kekuatan buat setiap umat-Mu yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan. Biar ketika mereka lemah, kekuatan-Mu sempurna.
Terima kasih Bapa, berkati semua pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Kami percaya jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Dan Tuhan berkati umat-Mu, biar berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus senantiasa menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin. Aku percaya hidupku dalam-Mu, Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersama-Mu, Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Tak kuingini apapun selain mengerti isi hati-Mu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu. Aku percaya hidupku dalam-Mu, Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersama